terhadap 8 dari 10 tersangka. Pemirsa, Mahkamah Agung kembali menjadi sorotan setelah KPK menetapkan Hakim Agung sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap. Meski belum resmi diumumkan siapa nama Hakim Agung yang terlibat ini, namun kredibilitas dari lembaga peradilan tertinggi di tanah air ini kadung menjadi sorotan dan kemudian dipertanyakan. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan mantan Hakim Pak Gayus Lumbun dan juga mantan Wakil Ketua KPK secara virtual Pak Saud Sitomorang. Selamat sore Pak Gayus, Pak Saud. Selamat sore Mas Agung. Selamat sore. Institusi peradilan tertinggi dengan mandat konstitusi. Wibawa MA tentu saja bisa jatuh jika terus saja ada temuan-temuan kasus seperti ini begitu. Anda melihatnya seperti apa Pak Gayus? Ya, saya memandangnya memang yang pertama saya mengapresiasi KPK ini, lembaganya Pak Saud ini hari-hari ini memang berprestasi ya. Lepas dari apakah Hakim Agung yang sekarang ini bagian dari Hakim Agung yang di OTT yang lalu ataukah bukan atau perkara lain. Tetapi ini menunjukkan bahwa maklumat Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 itu efektif dan dipahami sekali oleh KPK. Di pasal 4 itu disebutkan keterkaitan orang yang melakukan pelanggaran ini untuk wilayah peradilan sudah pasti ada ya, tidak mungkin sendiri, sehingga disebut di situ ada sanksi berjenjang. Nah, untuk mendapat sanksi berjenjang ini tentu ada berupa penyidikan dan penyelidikan. Nah, kelihatannya KPK ini semangatnya sama ini, karena kalau satu hakim tertangkap, adanya kesepakatan untuk melakukan pelanggaran hukum sudah pasti tidak mungkin sendirian karena majelis itu lebih dari satu orang. Nah, ini yang saya soroti sebagai bahwa Mahkamah Agung memang betul-betul dalam keadaan yang sangat menyedihkan, sangat mengkhawatirkan sehingga menyangkut beberapa hal lain, misalnya dalam sektor ekonomi, mengancam investasi baik lokal maupun dari luar negeri. Mereka tidak percaya kalau ini terjadi sengketa keuangan akan diperhadapkan dengan model-model pemutus seperti ini. Mereka akan berpikir untuk berani menginvestasikan. Masyarakat juga sangat khawatir bagaimana kalau hakim-hakim agung, tidak cuma hakim agung yang dua ini. Saya mempunyai data bahwa ada 85 hakim di wilayah di bawah Mahkamah Agung, di PN dan PT. Juga dilaporkan oleh KY di tahun 2021, tahun lalu. 85 tahun ini berapa? Mungkin bisa lebih. Nah, oleh karena itu selalu saya cuatkan, baik saat ini maupun sebelum saya pensiun di tahun 2015 sudah saya cuatkan. Perlu ada evaluasi di semua tingkat peradilan. Yang bagus dipertahankan, yang buruk diganti. Ini selalu saya merasakan ini perlu ada langkah-langkah tegas untuk kembali membenahi Mahkamah Agung dan jajarannya ke bawah. Di banyak negara bahkan lebih ekstrim, diganti semua hakim-hakimnya. Nah, kita tidak, saya berpikir untuk mengevaluasi saja. Dan kemudian ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Hal ini kan merupakan kedaruratan sudah ini. Darurat mengenai peradaban hukum. Hukum di semua penegak hukum sudah menjadikan masyarakat tidak percaya lagi di semua lembaga. Nah, saya hanya menyoroti lembaga peradilan. Yang penting adalah bagaimana publik itu bisa mengetahui transparan, sehingga perkara ini tidak terjadi. Sidang-sidang di Mahkamah Agung terlampau tertutup sama sekali, sehingga yang ada laporan hasilnya saja, publik seringkali dikejutkan dengan pemikiran masing-masing. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Karena apa? Karena tidak transparan, tertutup persidangannya, berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Saya menyadari bahwa space atau tempat gedung Mahkamah Agung tidak mungkin muat untuk menampung semua masyarakat yang mau hadir. Tetapi ada solusi lain, yaitu solusi untuk digunakan perekaman yang bisa ditayangkan kalau diperlukan, mengetahui bagaimana persidangan perkara yang dikhawatirkan itu dibuka seperti itu. Itu hal yang penting, yaitu transparansi dari puncak peradilan yang mengadili
di tingkat terakhir. Demikian sementara Mas Agung. Baik, kita tahan tentang transparansi. Saya ke Pak Saud terlebih dulu. Pak Saud, tadi Pak Gayus sempat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh KPK. Kalau kita lihat daya tembus atau penetrasi dari KPK ini begitu kuat, bahkan sampai-sampai ke lembaga peradilan tertinggi pun bisa ditembus dan ada temuannya. Anda melihat ini sebagai apa? Sebagai prestasi kah? Sebagai sebuah pencapaian kah? Atau justru ini menjadi bukti bahwa tidak ada peradilan yang sebegitu bersihnya begitu? Ya, ini kan sebenarnya kelanjutan dari upaya yang sebelumnya ya. Sebelumnya itu kan kita, sebagaimana kita ketahui, yang sempat juga menghebohkan juga ya di level sekretarisnya ya. Yang menurut saya dari situ sebenarnya kita bisa menyimpulkan sebenarnya kalau yang mereka paham bahwa KPK concern dengan penegakan hukum ini karena memang indeks persepsi korupsi itu sangat ditentukan dengan bagaimana negeri ini membahas atau membicarakan ataupun menuntaskan ataupun menata peradilan dan seterusnya. Ini kan menjadi sebuah concern KPK sejak awal, sehingga apapun muara dari semua itu kan adalah keadilan. Korupsi itu kan gambaran dari ketidakadilan. Nah, kemudian yang paling atasnya itu adalah MA ini. Sebagaimana kita ketahui, kelihatannya sejak dari awal itu sampai hari ini tidak ada perubahan. Atau kalau kita bisa menyimpulkan mafia peradilan dan mafia hukumnya masih eksis gitu loh. Nah, ini saya mengutip kembali apa yang disampaikan oleh Pak Gayus. Artinya kalau ini masih belum ada perubahan sampai hari ini, apalagi yang bisa diharapkan kalau umpamanya kita katakan penindakan demi penindakan dilakukan tapi itu tidak membawa efek jerah. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa bagaimana sebenarnya tugas dari MA itu sendiri ya sebagai sebuah kan putusannya itu adalah membuat kepastian ya. Kemudian sekarang kita lihat keputusan itu menjadi sangat tidak pasti. Ini gambaran umum dan ya seperti banyak orang bilang ini sebenarnya gunung es saja, di bawahnya itu sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat kasus ini kan kalau dikatakan tadi ada lanjutan dengan kasus yang sebelumnya, dari 10 orang itu aja sudah menunjukkan kemudian dikembangkan sehingga kemudian ketemu yang baru. Ini menunjukkan bahwa kompleksitasnya di dalam itu sudah etik itu sudah nggak bisa diharapkan kayaknya di sana. Dan pengawas internalnya sudah amburadul kalau saya bilang sih. Baik, pengawas internal sudah amburadul. Begitu, Mas. Saya ke